Dengar pemerintah tengah menyiapkan insentif yang akan diberikan untuk pekerja yang mengalami pemotongan gaji atau dirumahkan selama pandemi COVID-19. Pasalnya, selama ini menurut pemerintah kelompok tersebut belum masuk radar penerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal tersebut juga dinilai penting untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah, sebaiknya diberikan kepada kategori pekerja seperti apa? Apakah memang harus yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti BLT untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta? Kami sudah bersama saat ini dengan Sekjen Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Sabda Pranawajati SH. Pak Sabda, selamat sore. Selamat sore, Mas. Pak Sabda, rencana ini harusnya diberikan kepada pekerja yang memang harus termasuk juga dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti yang sebelumnya, atau ada alternatif lain begitu? Ya, pertama-tama kita sih apresiasi ya inisiatif dari pemerintah yang akan memberikan bantuan-bantuan buat para pekerja yang terdampak COVID. Tapi kalau merujuk pada pengalaman kemarin yang BLT untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta itu kan sangat terbatas ya peruntukannya untuk pekerja yang di bawah 5 juta. Padahal faktanya banyak juga pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu satu. Kedua, ada juga yang didaftarkan tapi upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan upah yang diterimanya gitu. Nah, ini kan juga jadi masalah. Saya pikir yang juga harus menjadi pertimbangan pemerintah adalah teman-teman pekerja yang saat ini sudah di PHK, Mas. Karena gini, kalau ukurannya hanya untuk insentif pekerja yang dipotong gaji atau dirumahkan, faktanya kan kami juga dapat laporan, anggota kami juga ada juga perusahaan-perusahaan yang ada yang sanggup bertahan dengan dia merumahkan pekerjaannya atau memotong gaji pekerjaannya, ada mampu bertahan. Tapi ada juga perusahaan yang tidak mampu bertahan walaupun sudah membayar gaji di bawah gaji separuh atau dirumahkan, ada akhirnya tutup. Dampaknya kan ada korban PHK nih. Nah, ketika teman-teman ini di PHK, ada juga yang PHK-nya itu pesangonnya tidak dibayar sesuai undang-undang. Artinya di bawah undang-undang. Ini kan jadi masalah juga. Sehingga kalau menurut kita sih jangan hanya berdasar pada data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, karena tadi BPJS Ketenagakerjaan datanya tidak valid sebetulnya. Tidak valid dalam pengertian banyak pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaannya, atau ada perusahaan mendaftarkan pekerjanya tapi upahnya tidak dilaporkan 100%. Gitu. Sehingga yang menjadi penting tadi jangan cuma pekerja yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga harus ada kesempatan buat para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, dia tidak didaftarkan oleh perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan, dia punya akses ke gimana saya nggak tahu, akses ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa melaporkan, Bu, Pak, saya gajinya di bawah 5 juta nih, tapi saya tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga harus menjadi perhatian pemerintah, saya pikir, Mas. Ya, dan ini juga memang kalau dilihat dari peta ketenagakerjaan, kalau tidak salah kan lebih banyak yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan begitu ya, Pak? Iya, betul. Betul. Banyak sekali yang kerja informal yang ter-PHK begitu, Pak, yang banyak sekarang ini. Informal, apalagi informal. Kalau informal udah pasti jarang banget itu yang mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Sehingga harus ada mekanisme yang memungkinkan setiap pekerja untuk bisa melaporkan kepada pemerintah bahwa dia gajinya di bawah 5 juta dan dia belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau BLT yang kemarin 5 juta itu gaji di bawah 5 juta kan inisiatif untuk melaporkan datanya ada di pengusaha. Pengusaha menyampaikan kepada pemerintah gitu kan, dalam ini BPJS Ketenagakerjaan melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja mengenai daftar rekeningnya itu kan. Tapi tidak ada ruang buat pekerja yang tidak terdaftar tadi untuk bisa melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Ini harus dibuka menurut saya, Mas. Jadi lebih baik sebenarnya Pak diberikan kepada pekerja yang memang dipotong gajian dirumahkan atau pekerja yang di PHK. Sebetulnya kalau dirumahkan dipotong gaji kan masih punya penghasilan begitu Pak, yang di PHK kan tidak sama sekali. Iya, apalagi yang di PHK ya. Tapi gini, maksud saya yang dipotong gaji dan dirumahkan juga, itu kan juga sebetulnya kita harus clear juga gaji berapa. Kan gitu. Kalau misalnya gajinya level GM 50 juta,
gitu kan. Kemudian dipotong gaji 50%, 25 juta. Kan masih gede juga tuh gajinya. Ya, Tapi ini kalau klasifikasi yang jelas begitu pekerja jenis apa begitu ya. Betul. Sementara tadi ada pekerja-pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tapi gajinya di bawah 5 juta, di bawah 7 juta gitu ya. Itu dia nggak dapet gitu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya range gaji di bawah 5 juta itu dinaikin lagi, tapi masih dalam batas wajar lah gitu ya. Misalkan di bawah 10 juta gitu kan, kemudian dirumahkan, kemudian dipotong gajinya, itu kemudian jadi punya kesempatan yang sama. Dapat gaji pokok saja sekarang ini begitu ya Pak? Betul, harus clear lah, artinya gitu besaran gaji berapa yang kemudian dia mendapatkan insentif itu. Jangan kemudian yang gajinya gede, beda kan, kalau yang gaji udah puluhan juta, kalaupun dia dipotong gajinya, dia masih bisa hidup gitu, kasarnya seperti itu. Nah, ini kan tadi kalau kita lihat kan memang data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan kan tidak akurat begitu Pak. Jadi kalau yang punya data akurat soal pekerja di luar anggota BPJS Ketenagakerjaan itu siapa Pak? Sebetulnya bisa bekerja sama dengan serikat pekerja, baik di tingkat federasi, tingkat nasional maupun konfederasi. Tapi juga ada tadi yang saya usulkan, ada mekanisme yang memungkinkan buat pekerja-pekerja yang tidak terdaftar tadi untuk bisa melaporkan kepada pemerintah bahwa saya tidak ada akses yang dibuka begitu ya? Ada akses yang bisa gitu ya? Iya, harus ada akses yang bisa dibuka, karena pengusaha kan pasti nggak mau terbuka juga bahwa ada pekerjaannya yang belum didaftarkan, ada pekerjaannya yang upahnya di bawah 5 juta, bisa jadi perusahaannya nggak mau laporan gitu kan. Nah, sementara mereka pekerja-pekerja ini terkena dampak tidak saja dipotong gaji, bisa jadi dirumahkan, bahkan bisa jadi di PHK gitu. Tapi mereka tidak punya akses untuk menyampaikan informasi itu kepada pemerintah. Ya. Gitu. Mungkin bisa dibuka aksesnya seperti mekanisme pendaftaran kartu prakerja mungkin begitu ya Pak, memasukkan data dari para pekerja, mereka masuk mandiri sendiri datanya seperti apa, pekerjaan apa, berapa gajinya, kenapa dirumahkan, begitu mungkin ya Pak ya? Betul. Jadi perusahaannya apa, alamatnya di mana juga harus jelas kan. Jadi tidak bisa semua pekerja menyampaikan datanya juga gitu, tapi benar-benar melampirkan alat bukti juga gitu. Tinggal dipikirkan nanti cara verifikasinya bagaimana begitu dari pemerintah begitu Pak. Karena tepat sasaran ya. Betul. Karena kan dana 203 triliun untuk anggaran perlindungan sosial ini kan sebenarnya besar banget ya untuk pemulihan ekonomi nasional ini, tapi jangan sampai kemudian ini tidak tepat sasaran gitu. Kalau buat yang hanya ukurannya gaji dipotong gitu, ya kalau dipotong gajinya udah besar, kan akhirnya juga tidak tepat sasaran juga, karena masih banyak sebetulnya yang di bawah itu gitu. Iya, jadi ini diharapkan memang ada bantuan dari pemerintah segera turun kalau memang punya rencana memberikan insentif untuk pekerja yang gajinya dipotong atau dirumahkan begitu ya Pak. Kerja ya harapannya ya. Betul, kita setuju lah untuk itu Mas. Baik, kalau begitu Pak Sabda, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Sama-sama, terima kasih Mas. Jadi tadi pendengar Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Sabda Pranawajati SH.